Sobat Tani seluruh Indonesia, kembali lagi bersama saya Amalia, agronomis dari PT Agrotani Maju dan Sejahtera. Teman-teman, saya mau menghimbau dulu ya. Jadi di Indonesia itu sudah 45% penduduknya terinfeksi virus corona. Jadi teman-teman untuk stay safe, tetap mentaati protokol kesehatan, menggunakan masker, social distancing, 5M pokoknya ya. Jangan lupa 5M, 5M. Nah, untuk menjelaskan tema kita hari ini, yaitu tanaman sirih gading, saya akan membuka masker saya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Nah, kenapa teman-teman semua di sini jangan khawatir, semuanya sudah mentaati protokol kesehatan sesuai dengan protokol ya. Jadi hari ini kita akan membahas mengenai tanaman sirih gading. Jadi teman-teman, tanaman sirih gading itu labil. Kenapa? Karena dia tuh banyak banget kemiripannya. Banyak yang ngaku-ngaku mirip sama dia tanamannya. Sekarang tanaman sirih gading itu termasuk dalam marga Epipremnum. Sedangkan sebelumnya dia dikategorikan dalam genus Scandinapsus dan Radipoporus. Itu Itu perbedaan atau menyamakan dengan tanaman-tanaman yang sebelumnya ya. Dan dia juga pernah termasuk dalam genus Radipopora karena memiliki banyak kemiripan ya teman-teman. Jadi tanaman sirih gading itu merupakan tanaman semi epifit yang mampu merambat walaupun tanpa media. Jadi kalau misalnya yang penting akarnya ya, bukan akar aerialnya ya. Jadi ada akar aerial ataupun akar yang masuk ke dalam tanah. Aerial itu akarnya yang seperti ini nih. Jadi dia tidak perlu media ataupun tempat untuk menempel. Tapi nanti berikutnya di perkembangannya dia akan menempel di tembok ataupun di tanaman yang lebih besar daripada tanaman si sirih gading ini. Kalau teman-teman lihat biasanya di pinggir-pinggir jalan itu dia suka nempel di tembok-tembok, suka nempel di pohon-pohon besar, pohon pinang, itu biasanya seperti itu. Oke, dan teman-teman, untuk tanaman yang sekarang lagi hits ini ya, sirih gading ini ya, ciri khasnya itu memiliki warna ada kuningnya dan semburat hijau. Jadi, kebalik ya. Warna dasarnya itu warna hijau dengan semburat kuning. Ada yang juga kuning. Ada yang kuningnya itu kuning terang, ada yang kuningnya itu sudah sedikit samar-samar. Jadi tergantung dari spesiesnya si tanaman sirih gading ini, sirih-sirihan. Dia termasuk dalam famili tanaman talas-talasan. Halo, jadi ternyata tanaman sirih gading ini beracun loh untuk hewan dan juga untuk manusia. Ternyata tanaman sirih gading ini termasuk dalam tanaman yang beracun menurut lembaga ASPCA. Apa sih? Yaitu Lembaga American Society for the Prevention of Cruelty to Animals. Lembaga yang menangani kekerasan pada hewan, terutama untuk kucing dan anjing. Tanaman ini jika terkonsumsi oleh hewan peliharaan kita akan menyebabkan pertama itu muntah-muntah, mual, dan bahkan efek terbakar di sekitar mulut gitu. Sedangkan kalau di manusia seperti apa sih? Ternyata sirih gading ini memiliki kandungan asam oksalat kalsium oksalat ya teman-teman ya, bukan asam ya, tapi kalsium oksalat yang mampu membuat efek pada kulit kita. Jadi ada namanya dermatitis kontak, yaitu menyebabkan rasa kulit kita itu seperti terbakar jika teman-teman terlalu banyak kontak dengan tanaman ini. Kalau misalnya termakan oleh kita, gimana? Itu juga akan menyebabkan efek seperti terbakar pada sekitar mulut kita, bahkan bisa sampai muntah dan sampai susah untuk menelan itu. Jadi jangan sampai terkonsumsi ya teman-teman ya, atau jangan terlalu lama kita berinteraksi dengan tanaman ini. Jika memang mengharuskan kita berinteraksi cukup lama dengan tanaman ini, lebih baik cepat cuci tangan dengan air yang mengalir dan semuanya dibersihkan. Udah, itu aja sih. Lalu gimana sih kita kalau misalnya mau memperbanyak tanaman sirih gading ini? Memperbanyak itu mengkembangbiakkan ya.
Jadi tanaman ini gampang banget untuk dikembangbiakkan. Ini ya, contohnya saya punya ini. Jadi ketika saya beli, ini hanya satu. Jadi dia cuma satu aja sulurnya. Tapi sekarang dia sudah punya 2 cabangnya. Nih, setelah saya potong, ternyata dari si bukunya ini, buku tanamannya itu dia mengeluarkan tunas baru dan akhirnya individu baru di sini. Kalau misalnya nanti sudah cukup umurnya, ini kan masih muda ya teman-teman ya tanamannya. Kalau misalnya sudah cukup umurnya, ketika udah rada tua gitu, teman-teman bisa potek atau bisa potek dan dimasukkan pada media air seperti ini. Oke, sekarang kita mencoba untuk mengembangbiakkan ya. Jadi di sini saya sudah punya medianya. Di sini saya sudah siapkan air dan juga batang-batang dari tanaman si sirih gading ini. Kita siapkan dulu ya teman-teman ya, pastikan air yang digunakan itu air bersih ya. Supaya apa? Tanamannya itu tidak sakit atau tidak mudah busuk. Tuh, kita masukkan airnya pada media. Ini contoh aja ya. Kalau teman-teman punya vas bunga yang lucu-lucu itu bisa banget dimasukkan atau digunakan. Oke. Jadi ini saya kasih contoh. Lalu ini ada batang-batang yang sudah dipotong. Ini gimana caranya membedakan antara yang atas dan yang bawahnya? Jadi kalau teman-teman lihat, ini ada kayak ruas, kemudian ada buku. Bagian tulangnya ini ya, bagian yang kerasnya ini ya. Kalau di bambu itu dia bagian kerasnya. Nah, teman-teman ini bisa lihat, di bagian ini ada tempat bekas daun melekat di situ. Jadi ini namanya buku ya teman-teman ya. Kalau dia menghadap ke atas, itu berarti tandanya tanamannya yang atasnya itu bagian sininya. Tapi kalau yang di bagian yang membelakanginya itu bagian yang bawah. Berarti seharusnya di wilayah inilah yang harus diletakkan di airnya atau di medianya. Oke, ini kita menggunakan media air ya. Jadi kita akan menumbuhkan akarnya terlebih dahulu. Ketika akarnya sudah muncul, biasanya tunasnya pun akan ikut bersamaan, gitu ya. Jadi ini cukup batangnya seperti ini. Kemudian kita masukkan ke media airnya. Sampai berapa sih ketika dicelupkan pada media airnya? Sampai pada buku pertama ya teman-teman ya. Ternyata ini belum nyampe nih airnya, kita tambahin lagi. Nih, jadi kita masukkan sampai dengan buku pertama. Ini juga nih ya, jangan kebalik ya teman-teman ya, antara bagian atas sama yang bagian bawahnya ya. Nih, kita masukkan terlebih dahulu. Ini di sini. Dah, cukup bang. Udah seperti ini aja, mereka sudah bisa berkembang biak. Nih contohnya seperti tanaman yang sudah sebelumnya saya coba ya. Ini akarnya dia akan muncul banyak. Nih, dia akarnya sudah banyak dan daunnya pun sudah lebih segar ya teman-teman ya. Ini sudah muncul daun baru, ini akarnya udah panjang banget nih, sudah sekitar 2 bulanan lah seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalnya tanaman itu gagal? Gimana sih ciri-cirinya kalau tanaman itu gagal dikembangbiakkan? Biasanya ciri-cirinya seperti ini. Nih, dia tidak akan tumbuh akar, karena ini tanamannya masih terlalu muda ya. Jadi jangan terlalu muda ya teman-teman ya. Kalau misalnya tua itu boleh banget malahan, karena dia akan mengembangkan akarnya bahasanya gitu ya. Jadi akarnya akan lebih mudah untuk tumbuh. Oke. Lalu ini akan saya kasih lihat nih teman-teman, ada ciri-ciri tanaman yang sudah mulai terlihat dia positif nih reaksinya. Nih, jadi dia sudah mulai muncul nih kayak calon tunas baru. Nih di sini nih, calon tunas baru. Kalau misalnya teman-teman membutuhkan, atau biasanya teman-teman dari ini ya yang memang berfokus atau bertani tanaman hias, itu biasanya membutuhkan waktu yang lebih cepat karena biasanya dikejar-kejar sama orderan. Apalagi sekarang tanaman sirih gading ini banyak banget peminatnya. Teman-teman bisa campurkan dengan ZPT. Tapi di sini saya mau mempraktekkan atau mendemokan menggunakan ZPT yang versinya organik ya teman-teman ya. Jadi memang mempercepat pertumbuhan akarnya, pertumbuhan tunasnya, tapi ini versi organik. Jadi hasilnya itu nggak jelek ya. Biasanya kalau yang ZPT itu kan dia terlalu kurus ya, cepat tapi kurus hasilnya. Ini dia nggak menyebabkan kurus, dia tetap gemuk tanamannya. Oke.
ini ada nutrisi acele. Kita akan coba langsung ya teman-teman ya. Berapa sih dosisnya yang biasanya digunakan untuk mempercepat pertumbuhan? Biasanya cukup 2 ml per liter air. Tapi kalau teman-teman mau hasil yang lebih cepat, bisa menggunakan sampai 5 ml per liter air. Oke, karena ini paling cuma 200 ml ya teman-teman ya, kita kasih aja 1 tetes. Dah, cukup. Oke, ya. Kita manfaatkan deh batangnya untuk ini ya, mengaduk ya. Oh, ternyata kayaknya saya butuh yang lebih cepet deh, karena saya udah dituntut sama orderan. Boleh, ayo kita coba. Karena hasilnya ini tidak ada efek samping ya teman-teman ya. Jadi jangan takut kalau misalnya tanamannya menjadi jelek ataupun tidak seperti ekspektasi dari teman-teman. Oke, cukup ya ini. Sudah kecoklatan seperti ini, mari kita cemplungkan ke airnya. Udah deh, jadi kita tinggal tunggu aja waktunya sampai 2 minggu biasanya, sampai dengan terbentuknya akar seperti tanaman yang sudah saya tunjukkan sebelumnya. Oke, cukup sekian ya teman-teman untuk liputan hari ini. Jadi kita hari ini membahas mengenai tanaman sirih gading, mulai dari tanaman ini ternyata memiliki nama yang terus berubah-ubah karena kemiripannya dengan beberapa jenis tanaman. Terus yang kedua, tanaman sirih gading ini ternyata beracun loh untuk untuk manusia dan juga untuk apa coba tadi? Hayo, untuk hewan seperti anjing dan kucing yang biasanya kita pelihara. Dan cara bagaimana memperbanyak tanaman ini. Oke, jadi teman-teman jangan lupa ya, tadi yang sudah kita pelajari bareng-bareng, yang sudah saya kasih tadi nih tiga poin utamanya ya. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen tentang video ini di kolom bawah ini ya. Jadi kalau misalnya teman-teman ternyata butuh atau request mengenai pembahasan suatu tanaman, suatu komoditi, silahkan cantumkan di kolom komentar. Sampai jumpa teman-teman di liputan-liputan kami yang berikutnya. Mari kita indahkan tanaman kita dengan menggunakan nutrisi acel.